Minasan, konnichiwa, genki ni shiteimasu ka? Oke, minasan ketemu lagi dengan Sensei ya. Kali ini masih tetap di pembelajaran untuk bahasa Jepang untuk CPMI ya buat minasan semua atau sobat migran semua. Oke, jadi seperti biasa di sini Sensei akan berbagi dengan minasan terkait bahasa Jepang, khususnya untuk bahasa Jepang dasar ya minasan ya. Jadi mungkin sebelumnya kita udah belajar kata tunjuk ya minasang ya. Kore, sore, are, kono, sono, ano ya. Dan kita di video kali ini akan masih membahas seputar kata tunjuk. Jadi masih saudaraan nih ya, masih berkelanjutan juga dari yang sebelumnya. Ini soal apa? Video kali ini nanti kita lihat lebih dalam ya, minasang di apa di video yang sekali ini. Terus seperti biasa, Sensei juga minta ke Minasang semua yang sedang menyaksikan video ini untuk menyiapkan catatan karena Sensei yakin akan ada banyak hal yang pastinya penting untuk Minasang ingat dan juga untuk Minasang pelajari. Jadi sayang banget kalau misalkan Minasang sekarang atau sobat migran sekalian di sini menonton hanya cukup dengan menyimak saja tanpa dengan adanya mencatat karena memang mencatat juga salah satu proses penting ya dalam belajar. Makanya tolong siapkan catatannya supaya nanti Minasang pun bisa apa ketika ada lupa bisa buka lagi catatannya karena tentu akan sangat berbeda belajar dengan mereview kembali video secara langsung atau review kembali catatan sendiri itu akan lebih nangkep pastinya. Dan video kali ini juga mungkin akan cukup panjang ya Minasang ya. Jadi makanya kalau misalkan Minasang merasa sudah mulai lelah nih ya menyimak apa videonya, udah mulai capek denger suara Sensei, nggak apa-apa, boleh di pause dulu videonya, silahkan makan dulu atau minum atau beraktivitas lainnya dulu. Begitu sudah siap, bisa dilanjut lagi. Yang paling penting, Sensei pengen Minasang menyimak video ini dari awal sampai akhir, meskipun nanti di tengah-tengah ada capek ada apa, silahkan di pause aja, tapi dilanjut lagi ya. Jadi Senseinya jangan ditinggal ya. Oke, minasan. Hai. Eh, Tanpa berpanjang lebar, langsung kita mulai aja. Hai, ya, jadi kan tadi Sensei udah bilang ya ke minasan semuanya bahwa pelajaran sebelumnya atau video sebelumnya Sensei udah bahas tentang kata tunjuk yaitu kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Ya mungkin buat minasan yang udah mulai lupa lagi nih bedanya apa sih Sensei? Oke, kore dan kono ya, sono dan sore, are dan ano itu sama-sama kata tunjuk untuk benda. Bedanya kalau kore jadi langsung ke partikelnya minasang ya. Seperti kita lihat di kalimat pertama ini Sensei pakainya yang kono ya sebetulnya ya. Tapi kita lihat dulu aja ya. Oke, kalimat pertama ini sono kaisha wa oki desu. Berarti menunjukkan bahwa si perusahaan itu besar ya. Kan ini maaf Sensei nulisnya ini harusnya itu karena kan jauh dari pihak pembicara. Intinya, jadi kalau pakai sono atau kono atau ano, itu tuh si barangnya itu menempel dengan si kata tunjuknya. Kalau pakai kore, berarti kalau misalkan di sini sore kasusnya ya, berarti di sininya dihilangkan. Si kaisanya dihilangkan langsung di sini pakai sore. Malah S aja lagi, maaf. Sore, ya. Sorewa Okides. Jadi menyebutkan, oh itu besar ya. Apa nih yang besar? Kaisa gitu. Jadi nggak bisa sore Kaisawa Okides. Jadi langsung Sorewa Okides. Korewa Okides. Jadi kore sore are ya, minasang ya. Kore sore terus dan are itu semuanya pasti langsung menempel ke partikel wa ya minasang nggak bisa langsung ke bendanya. Kalau kono sono ano itu pasti menempel ke benda yang ditunjuknya. Maksudnya apa? Karena kalau pakai kono sono ano itu biasanya kata tunjuk untuk menjelaskan si sifat bendanya. Jadi pasti ada keterangannya sama di kalimat yang satu ini nih ya. Ini kan disebutkan bahwa Sono Kaisha ini menunjukkan si Kaisha-nya, si perusahaannya. Perusahaannya ini ada apa nih gitu? Ada apa dengan perusahaannya? Oh, perusahaannya besar gitu. Jadi Sono Kaisha wa Oki des. Seperti itu. Hai, bisa dipahami Minasang udah ke refresh lagi antara
apa kata tunjuk terutama yang kono sono ano ya dan kore sore are. Oke, dan di sini buat Minasang juga mungkin yang baru belajar ya bahasa Jepang atau mungkin sebetulnya sering dengar juga gitu ya akhiran desne sono kaisha wa oki desne. Nah ini ne ini apa sih sensei fungsinya? Ya ne ini akhiran ya di apa akhiran ne itu ada akhirannya dan juga ada akhiran yo dalam bahasa Jepang. Terutama ketika apa ketika misalkan Minasang berbicara kalau ne itu seperti apa ya fungsinya tuh kayak kalau di bahasa Indonesia tuh ya akhirnya tuh kayak perusahaan ini besar ya gitu seperti itu atau kadang juga ada akhirannya ini fungsinya juga sama seperti kan gitu perusahaan ini besar kan ada yang seperti itu juga jadi apa ya akhiran aja sebenarnya jadi nggak patokan wajib dalam suatu bahasa harus dalam suatu kalimat harus diakhiri dengan ne atau yo itu lebih kayak akhiran dalam berbicara yang apa ya menegaskan aja jadi bukan penegasan maksudnya apa ya menambahkan apa ya nuansa kali ya mungkin seperti itu minasanya seperti ne dan yo itu. Nah, ini yang yo-nya kan ada di kedua ya. Desio biasanya kalau yo itu lebih kayak loh gitu. Kalimatnya di sini ano apa toa kita naik desio gitu. Oh, apartemen itu kotor loh kayak gitu. Jadi si yo-nya itu hanya menambahkan nuansanya aja. Berarti tanpa yo dan ne itu bisa sensei, bisa. Jadi misalkan Minasa pengen diakhiri di desnya aja di sini ya, di desnya aja di sini. Bisa ano apa toh kita nih des. Udah selesai itu betul. Coba kalau ditambah yo, ano apa toh kita nih desio. Jadi kayak ngasih tahu apartemen itu kotor loh gitu. Kalau tanpa yo berarti apartemen itu kotor kayak gitulah kurang lebih. Jadi apa ya buat kita pun kayak orang Sunda kayak mengartikan teh dan mah juga kan itu agak sulit ya. Nah kurang lebih si Ne sama Yo itu sensei itu nganggapnya itu sama lah seperti itu kalau dalam bahasa Sunda macam ini versi bahasa Jepangnya lah kurang lebih seperti itu ya Minasang ya. Hai, jadi ada dua kalimat ya. Yang pertama tadi Sono Kaisha wa Oki desne, berarti perusahaan itu besar ya. Yang lanjut kalimat kedua Ano apa tuh wa kita nai desyo, apartemen itu kotor loh. Ya. Nah, di sini udah sensei kasih guidance-nya ya, Minasang ya. Yang hijaunya ini dia untuk kata tunjuknya. Si yang birunya ini adalah untuk kata bendanya. Dan yang merah adalah untuk kata sifatnya. Ini juga sama ya. Yang di bawahnya ini juga sama seperti itu Minasang. Jadi kalau ini Sensei minta agar Minasang dicatat ya. Supaya apa? Supaya Minasang tahu ini komposisi nulis kalimat yang benernya itu gimana. Kalau mau menunjukkan suatu benda, suatu tempat itu dengan kata sifatnya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan pengen langsung bendanya aja Sensei. Oke, kalau langsung bendanya aja berarti dia kore sore are ya tadi ya. Kore, sore are, dan seterusnya. Lanjutkan dengan partikelnya. Hai. Nah, lanjutnya pakai apa, Sensei? Yang pertama, kalau mau langsung bendanya, pakai bendanya. Korewa, misalkan apa ya? Yang ini handphone. Korewa sumaho des. Ini adalah smartphone. Ini adalah handphone. Nah, kalau misalkan ingin menunjukkan sifatnya langsung, Korewa kuroi des. Ini warnanya hitam. Seperti itu. Jadi, kalau pakai yang kore, berarti langsung nempel ke partikel wa ya. Lanjut, apakah itu bendanya atau sifatnya diakhiri dengan des. Seperti itu minasan ya. Nah, kalau yang hono, sono, ano, seperti yang tadi di sini ya. Mungkin udah minasan catat juga. Kalau misalkan sensei kecepatan nih ngejelasinnya, sensei jangan cepet-cepet dong. Ya mohon maaf ya buat minasan. Mungkin boleh di rewind dulu sedikit ke penjelasan sensei soal komposisi kalimatnya. Yang sono, kono, ano, dan juga ini kore, sore, are ya. Oke, seperti itu Minasan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Nah, ini kan ada dua sisa kalimatnya nih ya di sini. Ini sensei nggak pakai si warnanya, mungkin ya warna guidance-nya ini mana yang jadi kata tunjuknya nih. Nah, pertama kita coba baca dulu kalimat yang ini Minasan ya. Kanji wa daijobu desu ka kono kanji. Kanjinya bisa baca Minasan? Masih ingat ini kanji apa? Ini kanji maci ya. Maci artinya kota. Maci. Hai.
Minasang bisa ucapkan bareng-bareng dengan sensei ya. Konomachi no koen wa kirei desu ne. Konomachi no koen wa kirei desu ne. Hai. Minasang masih ingat kirei artinya apa? Kirei? Ya, kirei itu cantik ya. Tapi cantiknya itu umum, general. Bahkan bisa dipakai juga buat ke apa? Memuji lawan jenis ya. Memuji lawan jenis. Misalkan apa? Perempuan kirei gitu. Kirei apa? Kirei naona gitu. Perempuan yang cantik. Jadi itu apa? Kata cantik yang umum. Nah ini koen. Koen, minasang masih ingat koen artinya apa? Koen itu artinya ini nih. Taman ya, taman. Dan tadi maci artinya kota. Nah, di sini kalimatnya kono machi no koen wa kirei desu ne. Hai, seperti itu minasan. Nah, yang jadi kata tunjuknya yang mana? Jelas ini ya, kono ya kata tunjuknya itu. Nah, cuma sekarang yang disebut kireinya itu yang mana nih? Si macinya atau si koennya? Ya, kono machi no koen wa kirei desu ne. Nah, minasan jangan bingung, walaupun si Konosono Ano itu tadi yang saya bilang menempel dengan bendanya, tapi lihat dulu ini tuh dia jadi keterangan ya minasanya si macinya itu. Konomachi no, tahu dari mana? Kan dari partikel no-nya sebelah sini. Konomachi no koen, seperti itu. Masih ingat minasang soal partikel no ya? Jadi partikel no itu dia memberikan keterangan pada suatu kalimat. Di sini dia menambahkan keterangan tempat, yaitu si macinya. Apanya nih, apa yang keterangan tempat di maci ini apa maksudnya? Ke si tamannya. Jadi taman yang ada di kota. Berarti konomachi no koen artinya taman kota ini. Seperti itu minasan. Wakarimashita ka? Bingung kah? Oke, sekali lagi ya. Sensei ini lagi apa? Sensei coba bedah lagi ya. Jadi kata tunjuknya ini sebenarnya segini, seginian ya, rada panjang. Kono machi no. Jadi yang jadi bendanya itu si koinnya ini. Kalau misalkan langsung kono koin aja bisa nggak Sensei? Kono koin. Jadi dari sini ini dihilangkan ya. Itu bisa. Cuma maksudnya kan ingin mempertegas ini si taman yang mana nih gitu. Taman yang ini tuh maksudnya taman dari mananya gitu. Taman di tempat apa gitu. Oh di kota ini gitu. Kono machi gitu. Kono machi no koen. Nah, tapi yang dipertegasnya itu yang cantiknya itu apakah si kotanya atau si koennya atau si tamannya, si maci atau si koen. Itu di sini adalah si koennya, misalnya si taman yang disebut cantiknya, bukan si macinya, bukan si kotanya, walaupun dia nempel ke si kononya, si kata tunjuknya. Tapi dia di sini berfungsinya hanya sebagai apa penambah keterangan aja gitu. Jadi menunjukkan si kotanya ini, terus yang kota ini tuh punya taman, tamannya itu cantik, kurang lebih seperti itulah kronologis kalimatnya ya. Kira-kira bisa dipahami nggak Minasan? Lumayan memusingkan ya. Oke, silakan kalau misalkan pusing, boleh minum dulu, istirahat dulu. Ini kita masih permulaan ya, masih mukodimah bahasanya, masih kata pengantar. Cuma kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai bingung. Jadi walaupun nempelnya Konomachi dulu, kota ini, tapi bukan yang disebut kirenya itu bukan si kotanya, tapi si koennya. Taunya dari mana? Karena dia dipisahkan dengan partikel no. Ya, kurang lebih seperti itu, Minasan. Pokoknya sering-sering aja berlatih. Jadi Minasan kalau misalkan ingin coba berlatih, Sensei baginya seperti ini nih ya. Si komposisi kalimatnya. Pertama kata tunjuknya dulu Minasan. Terus kita masuk ke bendanya dulu aja lah biar ingat. Jadi di sini kasih space dulu, kasih ruang kosong dulu. Sebut benda yang ingin dikasih keterangan sifatnya itu seperti apa. Apakah kirei, kitanai, oki, kita apakah cantik, bersih, bagus, atau apa besar. Nah, ditulis dulu kata bendanya seperti apa. Tambahkan partikel wa kalimatnya, lalu des ya. Di sini ini kita lupakan sejenak dulu nya. Nah, sekarang kita ingin ngasih keterangan, maksudnya si eh, bendanya itu benda yang ada di mana nih gitu kan kita ingin masih ingin ngasih keterangannya. Misalkan tadi kan kono machino berarti eh, taman di kota ini gitu. Kono machino koeng.
Nah, sekarang minasan tinggal ganti tempatnya misalkan di mana karena misalkan pengen kamar yang ada di apartemen gitu kan ini apato ya. Ini walaupun luarannya kotor ceritanya berarti kono apato no heya. Berarti kamar di apartemen ini kono apato no heya. Aduh, agak berantakan nulisnya ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kono apato no heya wa kirei des. Jadi meskipun di luarnya kotor, tapi kamarnya bagus gitu, bersih. Seperti itu Minasang. Kebayang nggak kira-kira di sini? Jadi seperti itu ya, ininya apa? Polanya. Langsung kata tunjuknya dulu. Lalu misalkan si yang mau ditunjuknya itu apanya, si kono machi kah, kono apato kah, kono kaisanya. Lalu keterangan detailnya bagian mananya nih gitu yang mau dikasih keterangan sifatnya itu. Misalkan kalau tadi kan ini si koennya kono machi no koen. Atau tadi yang apartemen di sini ya kono apato no hea. Atau kaisha, kaisha itu kita ada minasang masih ingat kaigi shitsu. Kaigi Shitsu ya, Kaigi Shitsu artinya ruang rapat ya. Berarti sono kaisha no Kaigi Shitsu wa oki des. Jadi ruang rapat di perusahaan itu besar. Kalau sono kaisha wa oki des, perusahaan itu besar. Kalau misalkan sono kaisha no Kaigi Shitsu wa oki des, berarti menerangkan si eh, ruang rapatnya, bukan si perusahaannya. Bisa dipahami Minasang ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum silahkan di rewind lagi. Kita lanjut ke kalimat satunya lagi nih Minasang ya. Sebelum lanjut ke materi tambahan lainnya ya. Oke, nah di sini Anyasa no heya wa hiroi desu. Nah, di sini berarti yang hiroinya itu Anyasa no heya ya. Ini sih kamarnya si Anya ya. Ini kanji heya, ini kanji hiroi ya. Lupa saya harusnya ngajak Minasang untuk nebak nih cuma nggak apa-apa lah udah keburu keucap sama sensei ya. Jadi hiroi artinya luas, anyasano heyawa hiroi des. Ini bisa juga diganti nih ya si anyasano heya ini pakai kata tunjuk lainnya. Misalkan langsung pakai kata tunjuk yang akan kita pelajari saat ini. Apa itu? Yaitu koko. Koko. Apa itu koko? Bukan kokonat ya, bukan juga koko crunch. Itu makanan. Kokonat, koko crunch itu makanan. Kalau koko, jadi koko itu pasangannya koko, soko, dan asoko. Koko Robert juga bukan ya itu orang. Jadi koko, soko, asoko itu dia menerangkan tempat. Nah, kira seperti apa itu Sensei? Koko, soko, asoko. Oke, kita lihat ya Minasang ya. Ya, jadi ini Koko Soko Asoko, dia itu adalah tempat Minasang ya, menunjukkan di mana kita berada. Tadi kan di kalimat sebelumnya nih ya, kalimat sebelumnya, Anya Sano Heawa Hiroi des. Berarti kamarnya Anya luas nih. Tapi kita lihat di gambarnya di sini kan ceritanya ini Minasang ya, kecil gitu kan ini ruangannya gede tapi Minasang kecil gitu karena kan luas kamarnya dan ini tuh seisi kamar itu kamarnya punya si Anya Anya Sanohea dan ini Minasang. Nah, bisa diganti kalimatnya Kokowa Hiroides, di sini luas gitu. Jadi itulah fungsi kata tunjuk koko. Nah, kalau soko berarti di sebelah sana. Berarti Minasang kalau konteksnya di gambar yang tadi nih ya, Minasang nggak ada di dalam kamarnya si Anya ini, lagi nggak ada di sini, tapi Minasang adanya di sini misalkan. Nah, Minasang ada di sini dan yang di dalam kamar ini dia adalah si Anya. Jadi Sokowa Hiroides, berarti di sebelah sana luas. Seperti itu Minasang ya. Nah, ini juga udah ada kan keterangannya ya. Ini jadi Soko. Nah, kalau Asoko berarti jauh dari Minasang, jauh juga dari lawan bicara. Nah, konteksnya mungkin kita balik lagi ke gambar sebelumnya ya. Jadi kan ini Minasang ya di sini, ini Anya kita ingin menunjuk si taman. Nah, tamannya, si tamannya cantik kan tadi Kirei. Berarti Asokowa Kirei des. Seperti itu. Oh, tempat itu cantik gitu. Seperti itu Minasang ya untuk Koko, Soko, Asoko kata tunjuk si tempat ya Minasang ya.
Nah, supaya lebih jelas, ini Sensei ada contoh kalimatnya. Kita baca bareng-bareng dulu ya, Minasang ya. Hai, koko wa anyasano heya desu. Ya, ini ditambah ya tadi ya keterangannya. Kalau tadi kan anyasano heya wa hiroi desu. Nah, kalau ini dia menyatakan di sini nih gitu, di sini nih kamarnya Anya gitu. Jadi kalau di sini si partikel wa-nya itu dipakai untuk menjelaskan tempat ini tuh tempat apa. Tempat itu adalah tempatnya si Anya. Kalau yang tadi Kokowa Hiroides berarti menjelaskan tempat ini tuh sifatnya seperti apa. Kokowa Hiroides berarti di sini itu luas. Bisa dipahami nggak Minasang? Oke, jadi kalau kita balik lagi ke partikel wa, Minasang ya. Jadi wa itu kan kalau simpelnya itu Sensei selalu memahaminya itu wa itu seperti adalah gitu. Jadi menunjukkan apa yang terjadi terjadi pada saat itu. Karena pada saat itu yang terjadi adalah Minasang berada di suatu tempat, maka Minasang mau menggunakan partikel wa untuk menjelaskan keadaan yang terjadi pada saat itu, tergantung perspektifnya itu di mana. Aduh, perspektif berarti. Jadi kalau perspektifnya ingin menyatakan tempatnya, berarti kokowa tempat des atau sifatnya kokowa sifatnya des seperti itu. Tadi sifatnya hiroi, kokowa hiroi des. Kalau nama tempatnya sendiri Anyasano Heya seperti itu, minasan ya. Hai. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Ya, mudah-mudahan daijoubu ya minasan ya. Hai, lanjut ke kalimat selanjutnya. Kitsuen wa doko ni arimasu ka? Ya, di sini kita akan belajar pola kalimat baru ya. Minasan nanti akan dibahas setelah contoh kalimat ini. Jadi ada kata kitsuenjo. Kitsuenjo itu dia smoking area ya minasan ya, tempat ngerokok. Di sini minasan ada yang suka merokok? Ya, kalau ada yang suka merokok, "Oh, enggak saya nggak merokok, sensei sama nge-vape." Ya sama aja, Bambang. Kayak intinya suka berasap-asap ya. Jadi di Jepang itu ada aturan merokok itu cukup ketat ya. Jadi bahkan smoking areanya itu di mana-mana. Jadi nggak minasang, nggak bisa merokok sembarangan kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kita lebih fleksibel ya. Dimanapun hampir hampir bisa gitu, kecuali mungkin di beberapa tempat seperti di rumah sakit mungkin ya. Jadi ya saya harap kalau misalkan Minasang nanti ke Jepang bisa menyesuaikan. Tapi ya balik lagi kita ke pola kalimatnya. Di sini kita ada kata doko ya. Jadi kalau doko itu dia menunjukkan di mana ya tadi di sini Minasang ya. Jadi kan koko di sini, soko di sana, asoko juga di sana yang jauh. Kalau doko dia dipakai untuk menanyakan tempat ya, menanyakan tempatnya. Dan di sini Dokoni Arimaska. Minasan masih ingat ya, Arimas sama Imas. Kalau Arimas itu untuk benda mati, kalau Imas itu benda hidup. Di sini ada akhiran K yang berarti dia kalimat tanya. Apalagi di sini udah dikuatkan ya dengan kata tanyanya doko yang artinya di mana. Berarti Kitsu Enjowa Doko ni Arimaska artinya apa Minasan? Spring area ada di mana? Ya, betul. Ya, ada juga tulisannya ya. Terima kasih yang sudah membantu saya membaca. Oke, jadi seperti itu Minasang ya untuk penggunaan doko. Dan ini pola kalimat baru ya, titik-titik ni arimas. Nanti akan kita bahas setelah ini. Hai, ebisisu pawa asoko ni arimas. Ini ni arimas lagi ya. Lalu ada kata asoko. Asoko itu berarti dia jauh dari lawan bicara. Nah ini kan ada yang nunjukin nih. Ini si ibu-ibu pakai baju ungu ngasih tahu ke si ibu-ibu pakai baju oranye. Nah, di sini si ibu-ibu yang pakai baju oranye ini nanya nih, ABC Supa itu supermarket ABC itu ada di sebelah mana? Oh, ABC Supa wa Asoko ni arimas. Kata si ibu-ibu yang pakai baju ungu. Kenapa? Karena jauh dari si ibu, dari kedua orang ini ya, dari kedua ibu-ibu ini itu jauh, makanya pakai kata Asoko. Jelas ya, Minasang ya? Oke, dan yang terakhir, Hong wa sukue no ue ni arimasu. Hai, Hong masih ingat ya minasangnya buku, sukue dia artinya meja. Nah, ini juga ada nih kata tunjuk tempat juga yang baru ya posisi ya lebih tepatnya sih ya yaitu ada ue. Ue itu artinya di atas dan diikuti dengan pola kalimat ni arimas. Hong wa sukue no ue ni arimas. Seperti itu misal minasang ya. Jadi sukue no ue ni ini dia mewakili
Koko, Soko, Asoko seperti itu. Cuma ini didetailkan lagi, jadinya diperjelas lagi tempatnya itu di mana sih? Oh, di sebelah sana gitu. Hong wa Soko ni Arimas, buku ada di sana. Di mana di atasnya tuh Sukueno Ueni Arimas. Nah, jadi ini pola kalimatnya nih Arimas dan ada kata yang menyatakan posisinya itu dia benda, lalu partikel no dan juga posisinya di mana. Nah, ini kita lupakan dulu sejenak Minasang karena Sensei akan fokus mengajak Minasang mempelajari pola kalimat ni ari mas. Cepetan nulisnya jadi kayak paracetamol ya. Hai Minasang ya, kita belajar dulu bunpo atau pola kalimat titik-titik ni arimas atau ga arimas. Oke, Minasang, jadi ini pola kalimatnya ya, dia itu tadi ni arimas ya, titik-titik ni arimas. Tapi di sini nambah nih, kok Sensei nambah lagi sih ada ga arimas. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau Minasang perhatikan ya, ini kita ada kalimatnya yang ini dulu ya. Sensei minta Minasang perhatikan kalimat yang ini dulu. Nah, di sini Nihon ni Fujisan ga arimasu. Berarti di Jepang ada Gunung Fuji. Seperti itu. Pakai partikel ga karena menjelaskan, menegaskan si Gunung Fujinya. Nggak bisa ke yang lain lagi. Jadi memang Gunung Fuji. Makanya pakai partikel enggak. Bukan pakai partikel wa. Nah, kalau misalkan pakai partikel nih, gimana Sensei? Kayak yang tadi si ABC Supa itu. Kalau misalkan Minasan pakai yang partikel nih, si Fujisannya itu dia pindah ke sebelah sini. Di belakangnya si Nihong, di belakangnya si Jepang. Dan partikelnya otomatis dia juga berubah. Bisa pakai partikel wa. Jadi Fujisan wa Nihong ni arimas. Seperti itu. Kalau pakai ga bisa nggak Sensei? Bisa juga. Lah, kok gitu? Jadi memang salah satu partikel yang pasti akan apa ya sering ketukar adalah wa dan ga. Nggak usah khawatir Minasang ya. Jadi Sensei juga waktu awal-awal belajar itu memang sering ketukar antara partikel wa dan partikel ga. Oke, mungkin kita akan sedikit flashback juga ya ke awal-awal ketika belajar partikel wa juga. Jadi kan kalau partikel wa itu secara umum ya Minasang ya, berarti itu ketika Minasang pakai Fuji Sangwa Nihong ni Arimas di sini ya. Fuji Sangwa ya seperti itulah ya. Nihong ni Arimas di sini pakai ni ya. Ni Arimasu ya. Berarti menjelaskan in general aja gitu maksudnya Gunung Fuji ada di Jepang nggak ada kalau di bahasanya itu apa ya Sensei itu sering bilang kalau partikel itu nambah kesan ke nuansanya gitu, nuansa dari kalimatnya gitu kalau Fujisanwa Nihong ni Arimas dia itu lebih menekankannya itu ke si Jepangnya jadi yang jadi pusat perhatiannya itu adalah si Jepangnya Fujisanwa Nihong ni Arimas kalau pakai partikel ga yang jadi fokusnya itu adalah si Fujisangnya. Berarti Fujisangga Nihong ni Arimas. Berarti fokusnya itu si Gunung Fujinya. Kalau Fujisang wa Nihong ni Arimas, fokusnya ke si Nihongnya, ke si Jepangnya. Kira-kira bisa dipahami, Minasang? Oke, nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Kalau misalkan Minasang tertarik soal pembahasan soal partikel ini, saya ada videonya sendiri terpisah ya Minasangnya soal partikel. Nanti bisa dipelajari. Ada di YouTube WTD LTS ini juga. Nah, kita balik lagi ke ga arimasnya. Ya tadi kalau misalkan ni itu berarti kan si tempatnya pindah ke depan dan bisa disertai oleh partikel wa atau partikel ga ya, tergantung penegasannya mau kemana. Penegasannya ke si Gunung Fujinya berarti pakai partikel ga, penegasan ke Nihongnya berarti pakai partikel wa ya. Kalau yang seperti ini jelas yang ditekankannya adalah si siapanya yang menasang ya, si Fujisangnya ya, si Gunung Fujinya. Jadi Nihong ni Fujisangga Arimas. Di Jepang ada Gunung Fuji.
Tuh, Gunung Fuji berada di Jepang. Sama aja ya, kurang lebih dibolak-balik, nggak merubah makna kalimatnya. Sama seperti yang tadi, misalkan Fuji Sangga Nihon ni Arimas, Fuji Sangwa Nihon ni Arimas. Artinya sama-sama menunjukkan bahwa si Gunung Fuji ada di Jepang. Udah pusing minasang? Sabar ya, memang proses belajar itu pasti erat kaitannya dengan yang namanya pusing. Kalau misalkan Minasang nggak pusing, berarti mungkin Minasang menyimaknya hanya sekilas aja. Justru kalau misalkan pusing, berarti Minasang fokus dan itu tandanya bagus ya. Sensei sangat mengapresiasi. Berarti Minasang sungguh-sungguh untuk bisa belajar bahasa Jepang atau untuk bisa berbicara bahasa Jepang. Itu tadi ya contoh dari penggunaan kalimat si, ga arimas dan ni arimas. Seperti itu minasang ya. Jadi menegaskan atau menunjukkan suatu benda yang berada di suatu tempat. Nah, kita lihat ke contoh kalimat lainnya ya minasang ya. Boleh dibaca bareng-bareng. Heya no naka ni pasokon ga arimasu. Nah, berarti ini di dalam kamar. Heya no naka ni pasokon ga arimasu. Ini naka artinya di dalam ya minasang ya. Maaf, sensei lupa belum dibahas dengan minasang ya. Naka itu artinya di dalam. Heya itu kamar ya. Pasokon artinya personal komputer atau komputer ya. Heya no naka ni pasokon ga arimasu. Berarti menjelaskan bahwa di dalam kamar ada komputer. Di dalam kamar saya ada komputer. Dan kalau misalkan mau dibalik, pasokong wa heya no naka ni arimasu. Atau pasokong ga heya no naka ni arimasu. Seperti itu, minasan. Hai, nah lanjut. Kita ke pola negatifnya ya. Di sini pakainya imaseng. Kenapa imaseng? Karena kita bicara soal orang nih ya. Ayo kita baca. Kaigi shitsu ni John-san ga imaseng. Berarti si John nggak ada di kaigi shitsu, nggak ada di ruang rapat. Pakainya imaseng. Jadi si su-nya dihilang pakai sen. Su-nya dihilangkan, ganti pakai seng. Itu jadi kalimat negatif ya. Sengnya, imaseng. Kaigi shitsu ni John-san ga imaseng. Nah, kalau misalkan dibalik, minasang ya, seperti ini berarti Jong wa Kaigi Shitsu ni Imaseng. Oke ya, berarti kalau pakai pola yang ni atau Jong ga Kaigi Shitsu ni Imaseng. Lanjut ke contoh kalimat yang terakhir. Ini kanjinya masih ingat minasang? Ini kanji kuruma ya atau mobil. Ini mungkin minasang belum belajar kanjinya, ini kanji shita. Ini artinya bawah ya. Shita. Ini kanji putih shiroi. Ini neko ya. Neko artinya kucing. Berarti kuruma no shita ni shiroi neko ga imaseng. Ya, berarti di bawah mobil putih itu di bawah mobil nggak ada kucing putih. Sorry ya, di bawah mobil nggak ada kucing putih. Soalnya adanya kucing oyen seperti itu binasang ya. Ini lumayan lengkap nih ya si partikelnya karena sorry karena di sini ada partikel no-nya juga, ada partikel ni-nya juga, ada partikel ga-nya juga. Jadi apa minasang harap berhati-hati karena memang nanti ke depannya minasang akan banyak menemukan kalimat-kalimat seperti ini. Oke, kurang lebih itulah tadi pola kalimat ni arimas dan ga arimas minasang. Hai. Daijoubu desu ka minasang? Wakarimasu taka. Nyerimas taka sensei. Ya wakarimas artinya paham ya, sudah paham. Kalau wakarimas taka berarti udah paham belum? Kayak gitu. Oke, nah tadi sudah dibahas ya minasangnya soal tadi ada kata ue ya di kalimat Sukueno ueni ya. Nah, di sini sih Sukueno ueni berarti di atas meja. Dan juga tadi di kalimat Kurumano sitani ya. Nah, ini sita artinya di bawah. Jadi ini adalah beberapa kata beberapa kata yang menyatakan posisi ya minasang ya. Silahkan langsung dicatat aja. Di sini ada kata ue ya. Minasang juga boleh sambil diucapkan kalimatnya biar makin lancar. Ue atas, sta bawah, naka dalam, migi kanan, hidari kiri, aida di antara, mai di depan, dan ushiro di belakang. Ya, ini adalah kalimat-kalimat yang menyatakan posisi. Nah, seperti tadi
Sukue no Ueni, dan juga tadi apa, Kuruma no Shitani, seperti itu. Nah, minasan kalau misalkan mau diubah, mau pakai kalimat yang tadi, misalkan ini di atas juga kan nggak ada kucing putih ya, adanya kan kucing belang ya. Nah, berarti pengen nyebutin di atas itu nggak ada kucing warna putih. Berarti Kurumano Ue ya, Ue di atas. Kurumano Ue ni Shiroi no Ikoga Imasen. Nah, kalau tadi kan Sita, sekarang Naka. Sekarang ini kita ambil gambarnya ya, kita bikin kalimat contoh ambil dari gambarnya aja ya. Ini naka artinya di dalam, ini di dalam kotak ada bola warna merah gitu. Oke, berarti Hakono Nakani Boruga Arimas, atau Hakono Nakani Akai Boruga Arimas. Seperti itu minasannya. Ini saya tuliskanlah kalimatnya ya. Ha, oh, no, Nakani Akai Boru Ga Ari Masuk ya. Ini pakai katakana ya boru karena kata serapan dari ball atau apa, bola ya dalam bahasa Inggris. Jadi akai boru. Hako no nakani akai boru ga arimas. Akai itu artinya merah ya. Tapi untuk menyatakan sifatnya, sifat dari si bendanya itu warnanya merah. Jadi warna dan bendanya langsung akai boru, shiroi neko, kuroi sumaho. Seperti itu. Kuroi hitam, shiroi putih, akai eh, merah. Jadi nanti Minasan ke depannya akan belajar juga soal warna, cuma kita nggak akan bahas di pertemuan kali ini ya Minasan ya. Nah lanjut, seperti ini ke Migi. Migi itu artinya kanan. Nah berarti si nakanya ini di sini Hakono Migi ni Akai Boruga Arimas. Jadi polanya seperti itu ya Minasang ya. Kalau misalkan sekarang Hidari berarti Hakono Hidari ni Akai Boruga Arimas. Nah, kalau sekarang di sini ada dua kotak ya. Berarti Hakono Aida enggak juga ya. Jadi Hakono Aida ni Akai Boruga Arimas. Jadi di antara dua kotak gitu, di antara kotak ini ada Akai Boru, ada bola merah. Sama ini juga di depan Mae, Hakono Mae ni Akai Boruga Arimas. Jadi tinggal di sininya aja nih yang gantinya itu ya. Bendanya, terus polanya no nakani, no ueni, no shitani. Seperti itu minasanya. Jadi balik lagi ke partikel no. Silakan minasa mungkin bisa diakses kembali video yang membahas soal partikel no, atau boleh langsung nonton ke video sensei yang full ngebahas soal partikel bahasa Jepang. Nah, contoh penerapan kalimatnya jelas tadi ya minasanya seperti yang ini. Hong wa sukue no ue ni arimas. Jadi, pertama bendanya dulu disebutkan, lalu lokasinya ada di benda apa atau di tempat apa. Tempatnya itu ada di meja. Di mejanya itu tepatnya itu di sebelah mananya sih? Di atasnya, yaitu ue. Nah, kalau di bawahnya berarti sukue no shitani. Kalau di dalam mejanya sukue no nakani. Ya, seperti itu Minasang ya. Mungkin bisa dipahami ya Minasang ya. Oh ya, ini sebelumnya saya juga di samping ini di sini ada beberapa kosakata tambahan ya buat Minasang. Ini khususnya buat apa ya, kosakata tentang ruangan atau tempat-tempat yang umum yang ada di rumah Minasang ya. Yang pertama kita ucapkan bareng-bareng aja Minasang ya biar makin paham, makin lancar ya. Yang pertama ada ini, gengkang. Diulangi, gengkang. Gengkang itu dia artinya apa ya? Bukan pintu masuk, tapi lebih tepatnya tuh space di antara pintu masuk dengan lantai untuk menaruh sepatu. Ini memang hanya ada di Jepang ya. Kalau di Indonesia kita nggak ada yang namanya gengkang sebetulnya. Jadi kalau kita kan tempat melepas sendal, melepas sepatu itu kan langsung di luar rumah, di depan pintu. Kalau orang Jepang di dalam pintunya, di dalam ketika udah masuk rumah. Makanya di situ suka ada kotak sepatu, kotak sendal ketika sudah minasang memasuki
rumah. Atau bahkan juga di sekolahan ya, sekolah-sekolah Jepang juga itu ada namanya gengkang. Jadi siswa di Jepang itu ketika mau masuk ke sekolah, mereka mencopot sepatu yang dari luar, disimpan di loker, terus ambil sepatu khusus buat di dalam sekolah. Setertib itu ya Minasang ya, orang Jepang sampai memperhatikan juga supaya si kelasnya itu nanti nggak kotor tapi kaki tetap bersih gitu. Cuma ya itulah salah satu budaya Jepang juga yang apa yang perlu Minasang pahami. Jadi nanti kalau ke Jepang, Minasang masuk ke sekolahan, ke rumah seseorang, buka sepatu atau sendalnya itu nggak pas di depan. Jadi pas sudah masuk baru dilepas. Dan biasanya tergantung kalau rumah ya tergantung si kondisi keluarganya. Kalau orang kaya nih biasanya dia langsung ada apa sepatu kayak sendal hotelnya gitulah. Cuma kalau yang apa ya yang sama-sama kayak kita lah gitu ya yang apa yang nyeker gitu di rumah nggak pakai sepatu ada juga di Jepang. Tapi yang jelas dilepasnya itu di gengkang ini. Jadi space buat ngelepas sepatu atau sendal ya. Nah, lanjut ini cukup jelas ya gambarnya ada toilet ya ini. Dia adalah toire. Ya, ini pakai katakana karena sudah jelas dia diserap dari bahasa Inggris. Lanjut ofuro. Ofuro ini lebih tepatnya itu merujuk ke artiannya bak mandi ya. Jadi di Jepang antara tempat BAB ya, tempat Duh, lagi. Ya tempat BAB, tempat buang air besar dengan tempat mandi itu pasti dipisah minasang. Kalau di kita kan hampir semuanya disatuin ya antara tempat buang air besar dan juga tempat tempat mandi dengan bak mandi. Kalau di Jepang itu pasti dipisah. Jadi kalau minasang mau buang air besar atau buang air kecil pasti di toire. Nggak mungkin mandi di toire. Jadi ketika Minasang ingin pakai, saya tadi habis mandi di apa di kamar mandi gitu, di toilet gitu. Itu nggak bisa gitu kalau di Jepang itu, karena memang khusus untuk buang air besar dan buang air kecil. Semuanya di sini dilakukannya. Kalau mandi udah pasti di ofuro, ya. Ofuro itu bak mandinya gitu, kamar mandinya. Lalu lanjut ada daidokoro. Daidokoro itu dapur ya, Minasang ya. Hai, kita ucapkan bareng-bareng. Dai dokoro. Dai dokoro artinya dapur. Ya, lalu ini ruang keluarga ya, minasang ya. Ini ada dua yang sering dipakai, yaitu yang pertama ima dan juga ribinggu dari living room ya. Ima atau ribinggu. Minasang terserah ya bebas mau pakai ima atau ribinggu. Tapi kalau saat ini di Jepang umumnya mereka pakainya ribinggu ya. Kalau kata ima itu udah hampir jarang dipakai sebenarnya karena itu emang bahasa Jepang yang cukup lama gitu. Cukup jadul. Kalau orang-orang Jepang zaman sekarang disebut ima pasti tahu, cuma mungkin agak nggak umum aja gitu untuk digunakan. Jadi kalau misalkan ingin menyebutkan di ruang keluarga itu pakainya ribinggu ya. Nah lanjut yang terakhir ada niwa. Minasang niwa. Niwa itu artinya halaman ya, minasang ya. Oke, nah berarti kalau misalkan ada tambahan kosakata-kosakata ini, minasang jadi lebih mudah lagi nih buat menyusun kalimat. Jadi silakan bereksperimen minasang ya, pakai pola kalimat yang tadi, yang ni arimas, yang enggak arimas, terus apa eh, Ueni Arima, Sitani Arima, silahkan minasang bereksperimen menggunakan apa kosakata-kosakata baru ini. Misalkan kita bikin kalimat baru ya. Ada di sense juga udah ada contoh kalimatnya. Nah, kita fokus ke kalimat ini minasang ya. Yang kalimat paling bawah. Hai. Ribingu no nakani terebiya isuga arimasu. Jadi di dalam living room, di dalam si apa tadi itu ruang keluarga ada TV dan juga isu kursi ya. Jadi di sini ada TV, ada isu. Di sini ada pola kalimatnya itu dia pakai yang tadi ya gak arimas, tapi karena objeknya dua di sini pakainya ya minasang ya. Kenapa pakai ya Sensei? Oke, sebelum Sensei bahas lebih lanjut, mohon maaf nih, Sensei mohon izin Minasang baca kalimat yang di atas ya. Hai. Di sini, ya kita baca bareng-bareng Minasang ya.
Teburu no ue ni kopu to boru ga arimasu. Di sini artinya ada cangkir dan mangkok di atas meja ya. Jadi kopu artinya dia apa? Cangkir, dan boru artinya dia mangkok ya. Yang bikin beda apa Sensei antara antara to sama ya? Kalau artinya sama-sama dan kalau artinya sama-sama dan yang bikin beda apa nih Sensei? Oke, sekarang coba kita lihat gambarnya kembali ya minasan ya. Yang pertama kita lihat yang di atas ini ya. Ini minasan lagi ngelap-ngelap nih ya. Di atas meja itu exactly ada dua benda ini ya. Ada si kopu dan boru. Hanya ada dua benda. Makanya pakainya to. Sedangkan kalau yang di bawah, kalau Minasang lihat nih ya, selain terebi dan isu, dia juga ada ini ya. Minasang tahu artinya e? E itu gambar ya. Katakanlah apa, hiragana lagi, sorry. Ya gambar. Ya itu ya. Ini tulisannya ini bacanya gambar ya, biasanya bukan paracetamol. Walaupun tulisan saya seperti tulisan dokter, jangan sampai salah paham. Oke ya ini jadi yang bawah ini dia barangnya itu ada banyak minasangnya, ada ada sofa, ada mado, terus juga ada apa ini? Ada tanaman dan lain sebagainya, ada sukue, ada teburu ya, ada meja. Jadi kalau yang dipakainya itu ya, sidannya itu pakai ya, berarti di tempat itu masih ada barang lain yang nggak disebutkan. Jadi hanya keterwakilan aja, hanya yang terlihat aja. Berarti kalau misalnya kamu pakai to nih ya, pakai pola kalimatnya yang to, berarti harus disebutin satu-satu. Ribinggu no nakani terebito isu terebito isuto isuto teburuto sofato eto. Wah, jadi banyak malah jadinya nggak selesai-selesai. Makanya pakai cukup perwakilan aja. Ada terebi dan juga isu. Terebiya isuga arimas. Seperti itu minasanya itu untuk ya. Kalau to berarti memang hanya dua benda saja. Nah, misalkan kalau untuk yang di atas ini kita misalkan tambahkan satu lagi ada buku misalkan di sini ya. Jadi ada buku, ada cangkir, ada mangkok. Nah, minasang ingin mewakili saja beberapa benda yang ada di atas mejanya. Berarti teburu no ue ni koputo hongga arimas. Oke, seperti itu minasang ya. Hai. Oke, kalau Minasang yang bertanya-tanya, Sensei sempat bilang juga tadi di contoh kalimat yang sebelum-sebelumnya ada sukue ya Minasang ya. Sukue, masih ingat Minasang? Sukue ya. Sukue dan ini ada juga teburu. Sensei sama-sama mengartikannya meja, tapi bedanya apa sih Sensei? Jadi kalau sukue itu mejanya biasanya meja atau bangku ya, meja atau bangku untuk belajar. Jadi kalau dipakai untuk belajar itu biasanya sukue. Kalau teburu itu meja secara umum. Meja misalkan meja kerja kah, meja meja makan, meja apapun itu biasanya teburu. Tapi kalau sukue itu dipakainya adalah tempat meja untuk belajar. Seperti meja apa? Meja minasang di ruang kelas itu dia sebutannya sukue. Atau misalkan Minasang di rumah nih ya di kamarnya punya meja khusus untuk belajar itu sebutannya juga sukue ya Minasang ya. Hai. Nah, ini Sensei ada contoh tambahan kosakata-kosakata lagi. Minasang boleh di screenshot untuk nanti dicatat ya Minasang ya. Si kosakata-kosakata barunya. Di sini Sensei akan ucapkan dan Minasang ulangi bareng-bareng ya. Ulangi setelah Sensei maksudnya, mohon maaf ya. Yang pertama, iye. Ya, rumah, apa atau apartemen, mansion. Mansion ini apartemen mewah ya minasanya. Jadi hati-hati di Jepang ada dua untuk penyebutan apartemen, ada apato dan juga ada mansion. Kalau apato itu lebih tepatnya kayak kontrakan aja ya di Indonesia. Kalau mansion itu dia eh, apartemen yang mewah. Jadi kalau di Indonesia itu kan umumnya apartemen itu bangunannya seperti ini ya, yang memang bagus-bagus. Cuma kalau di Jepang itu yang disebut apato itu justru yang kayak kos-kosan gitu bangunannya gitu, yang simpel-simpel itu apato. Jadi nanti ketika minasang ke Jepang, hati-hati jangan salah menyebutkan kalau ada bangunan apartemen yang mewah, yang bagus, yang kayak di kita gedung bertingkat itu pasti mansion. Kalau yang berderet gitu ya, yang berderet seperti ini, yang berjajar itu biasanya apato.
Jadi dari segi luas kamarnya pun berbeda ya minasang ya. Hai, lanjut ada Ryo. Ryo itu asrama. Lalu ada Otera. Otera artinya kuil. Oh, nah, di sini saya juga mau ngingetin nih minasang ya. Di Jepang itu sebutan untuk kuil itu macam-macam ya. Kenapa macam-macam Sensei? Oke, jadi Jepang memang bukan negara yang apa ya, yang agamis lah ya katakan seperti itu. Karena kan di Jepang itu Natal pun dirayakan bukan sebagai apa, bukan sebagai kelahirannya Yesus ya, bukan sebagai kelahirannya Yesus, tapi memang mereka Natal itu festival aja udah gitu, lebih kayak Matsuri perayaan nggak ada arti arti lebih gitu. Karena memang orang Jepang sendiri cenderungnya itu lebih kayak apa ya ateis sebetulnya ya. Walaupun ada yang bilang orang Jepang itu Shinto, ya memang ada beberapa yang menganut. Cuma untuk menyebut kuil ada ada Otera, tapi Otera itu dia kuil untuk kuil yang orang Jepang yang memang memujanya itu atau menyembahnya itu dewa-dewa dari agama Buddha. Ada satu lagi untuk nyebut kuil Shinto ya yang tadi saya bilang dia ada namanya Jinja. Jinja ya. Jinja itu juga kuil, tapi dia kuilnya kuil Shinto ya, Minasang ya. Jadi hati-hati nanti di Jepang Minasang akan ketemu beberapa kuil yang berbeda. Ada Otera, ada Jinja. Walaupun memang pada prakteknya mau di Otera ataupun di Jinja, mau di kuil Buddha atau di kuil Shinto, ada aja tuh nempel si dewa-dewa lainnya. Jadi itulah sedikit apa ya hal yang mungkin perlu dimaklum juga buat Minasang semua ya, buat sobat migran sekalian. Ya kalau misalkan di sini ada sobat migran yang beragama Buddha gitu nanti jangan tersinggung juga ketika misalkan datang ke kuil Buddha yang ada di Jepang malah disandingi sama dewa Jepang nih sama Amaterasu misalkan itu kan dewa mataharinya Jepang gitu atau sama dewa apalagi ya dewa-dewa lainnya yang di Jepang ya yang penting jangan dewa 19 aja itu grup musik ya enggak jadi maksudnya Jepang itu untuk terkait agama bukan topik yang enak untuk dibahas sama orang Jepang. Jadi minasang untuk soal agama jadi nafsi-nafsi lah kalau buat kita mah gitu ya. Jadi masing-masing aja dan nggak usah dikritik juga. Misalkan ini kan kuil Buddha, kenapa ini ada dewa apa? Dewa Enma, dewa neraka gitu ya atau dewa Amaterasu, dewa matahari. Bahkan harusnya di Buddha itu dewa ini, dewa itu. Ya mohon maaf ya, Sensei kurang paham untuk dewa-dewa yang di agama Buddha. Cuma intinya di Jepang itu hal seperti itu sangat umum. Jadi buat minasang yang beragama Buddha khususnya mungkin ya ke Jepang, ke kuil Buddhanya harap dimaklum aja seperti itu. Oke, lanjut. Jadi agak panjang di pembahasannya, tapi nggak apa-apa ya itu tadi sedikit budaya bahasa budaya di Jepang ya minasang ya. Hai, lanjut ada Gakko. Gakko artinya sekolah. Koeng artinya tadi taman ya udah kita bahas juga tadi di contoh kalimat yang si Kirena Koeng. Lalu ada Kaigi Shitsu. Kaigi Shitsu artinya ruang rapat. Oke tadi antara Otera sama Jinja juga Minasang udah pastikan dicatat juga ya Minasangnya perbedaannya. Nah lanjut kosakata tambahan lainnya ada Shokudo. Shokudo artinya kantin. Lalu ada Kombini, Kombini dia minimarket ya, seperti Alfamart atau Indomaret. Bukan endorse ya ini minasang ya, karena memang itu yang umum ada di kita, jadi saya sebut merek aja lah. Tapi ini nggak ada endorse sama sekali. Oke lanjut, ada Moru. Moru itu mall ya. Kalau Supa tadi supermarket, kalau Moru dia artinya mall. Lalu di sini ada apotek, dia bisa dua minasangnya, ada Yakkyoku atau Doragu Store. Boleh minasang pakai yang mana aja. Nah, ciri khasnya itu ada kanji ini nih, kanji obat, kanji kusuri. Itu kalau ada itu minasang berarti itu adalah toko obat. Dan ini FYI juga ya, Sensei sedikit ngasih tahu juga kehidupan di Jepang supaya nanti minasang nggak kaget juga. Kalau misalkan minasang ke Jepang, nggak nemuin adanya kombini nih ya si minimarket tapi menasang haus nih pengen beli minuman atau pengen apa bisa ke Yakyoku onigiri juga mereka biasanya jual juga jadi makanan pun mereka jual di Yakyoku atau di Turagu Store biasanya mereka jual makanya minasang kalau misalkan lagi jalan-jalan di Jepang butuh minum atau apa dan nggak ada kombini atau nggak ada minimarket terdekat silahkan ke Yakyoku ini ke apotek atau toko obat itu mereka biasa jual juga kok makanan-makanan dan kelihatannya sih beberapa di kita juga
apotek udah mulai menjual juga ya produk minuman makanan walaupun belum semuanya mungkin ya. Tapi kalau di Jepang itu umum bahkan sampai onigiri pun mereka ada yang jual dan biasanya harganya lebih murah. Jadi buat kaum mendang-mending nih ya, minasang antara kombini atau yakyoku, antara kombini atau doragustoa, minasang bisa pilih ke sini aja. Kalau cari diskonan. Kalau mau ke kombini silakan cari diskonnya malam-malam. Biasanya apa produk-produk seperti onigiri itu mereka ada diskon ya. Hai, minasang lanjut. Kyoshitsu, ruang kelas. Jimusho, kantor. Kaisha, perusahaan ya. Tadi sudah dijelaskan juga di awal. Yang terakhir, Eki, stasiun kereta ya. Oke, minasang silahkan boleh di screenshot atau boleh dicatat ya untuk kosakata-kosakata barunya. Kalau sudah selesai dicatat, seperti biasa, Sensei ada kaiwa ya, ada percakapan dengan Minasang. Nah, nanti kita ganti-gantian aja Minasang ya, siapa jadi siapa. Nah, di sini pertama Sensei akan baca sebagai Reza, Minasang berperan sebagai Tanaka ya. Nanti setelah itu kita gantian. Bisa dipahami Minasang? Bisa. Sampai saya mau minum dulu. Ya, silakan. Saya juga sebetulnya pengen minum, cuma tanggung kita nyelesain karena ini setelah ini kita selesai menasang ya. Oke, buat yang udah selesai minumnya, kita mulai ya. Pertama Sensei dulu sebagai Reza, lanjut Minasang sebagai Tanaka. Hai, hajime masho. Koko wa kaisha no sokudo desu. Densi renji wa asoko ni arimasu. お弁当や食べ物を温めたいとき使ってください。はい、皆さんどうぞ。冷蔵庫はあの大きいテーブルの後ろにあります。あ、喫煙所はありません。この食堂は禁煙です。寮の中にはダメですが、ベランダには大丈夫です。灰皿があそこにあります。Oke, sekarang tukerannya Minasang ya. Minasang sebagai Reza dan Sensei sebagai Tanaka. Oke, silakan Minasang. Hajime Masyo. 冷蔵庫はどこにありますか？喫煙所はありますか？わかりました。寮にはどうですか？了解しました。ありがとうございます。Jadi seperti itu ya Minasang ya. Oke, di sini mungkin ada beberapa kosakata baru ya. Haizara artinya asbak. Ryokai Shimasta ini artinya apa oke paham gitu. Ryokai Shimasta bisa dipahami gitu. Ryokai Shimasta. Sama ini mirip-mirip dengan Wakarimasta. Makanya saya kan sering nanya Wakarimasta kak itu apakah sudah paham seperti yang Minasang ya. Lalu ini beranda, beranda ya Minasang ya. Terus kin en artinya dilarang merokok. Reizoko artinya kulkas ya Minasang ya. Oke, kira-kira kayaknya itu Minasangnya untuk kosakata-kosakata baru. Oh ya, ini satu lagi nih. Densi renji. Densi renji itu artinya microwave. Microwave, obento, ya ingat ya hoka-hoka bento itu artinya bekal. Terus ini tabemono makanan ya atau tametai ini nanti akan kita bahas menasang ya soal bentuk si tainya ini. Jadi ini tuh kata dasarnya itu dari atatamemas yang artinya menghangatkan ya. Nanti kita akan belajar soal pola kalimat ini cuma nggak akan kita bahas sekarang.
Oke, mungkin itu minasang ya untuk kaiwanya dan misalkan minasang ingin memperlancar lagi, boleh di rewind aja videonya, balik lagi, minasang mau role play mau sebagai siapa, mau sebagai Tanaka, mau sebagai Reza, minasang udah ada lawan bicaranya dengan Sensei ya. Dan kalau misalkan juga bingung pelafalannya seperti apa, minasang bisa lihat contoh ketika Sensei berbicara, yaitu insya Allah yang apa mendekati lah gitu dengan logatnya orang Jepang supaya minasang pun bisa lebih terbiasa berbicara menggunakan bahasa Jepang. Hai Minasang, jadi itu tadi materi hari ini lumayan panjang ya Minasang ya kita selama 1 jam di depan layar mungkin buat Minasang lebih kali ya karena mungkin ada di pause juga, ada minum dan makan juga dan rehat juga sebentar. Ya cuma itu tadi kita materi hari ini soal kata tunjuk ya Minasang. Jadi kita udah memperdalam lagi soal kono, sono, ano ya dengan juga penggunaan partikel no tentunya ya. Dan juga tadi kita belajar kata tunjuk baru, koko, soko, asoko, disertai dengan keterangan keberadaannya ya, posisinya yaitu ue, sita, naka, dan sebagainya. Ya, saya harap Minasang bisa mencatat semua materi tadi, bisa dipahami, dan jangan lupa kalau misalkan Minasang memang ada kesulitan, kami dari UPT LTSA PMI juga punya punya sosial media dan juga kontak person jadi Minasang bisa langsung dan juga atau bisa ke Sensei juga langsung ya bertanya di melalui video ini di kolom komentar hal-hal yang Minasang belum pahami. Terakhir sebelum tutup Sensei juga meminta maaf kalau misalkan selama penyampaian materi di video ini ada hal-hal yang menyinggung atau hal-hal yang kurang tepat atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Minasang semua, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Dan kalau misalkan materi video kali ini bermanfaat, jangan lupa Minasang bisa klik tombol like dan subscribe untuk videonya juga, dan juga follow sosial media dari PT LTSA PMI lainnya. Karena kami dari LTSA PMI juga punya informasi tentang kerja ke luar negeri. Jadi buat Minasang yang pengen ke luar negeri, bisa pantau terus sosial media milik UPTD LTSA PMI. Oke, Minasang, jadi itu saja dari Sensei. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi Minasang dan juga bagi Sensei. Oke, ya, Minasang, mata nih.